Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi bersama Bapak di pelajaran matematika. Kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin tentang keliling dan luas bangun datar. Hari ini kita akan belajar tentang luas gabungan dari bangun datar. Luas gabungan dari bangun datar. Oke, kita akan lihat yang pertama. Luas bangun datar yang digabung. Luas bangun datar yang digabung. Luas dari gabungan bangun datar itu dapat ditentukan dengan langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama, bagilah gabungan bangun datar menjadi beberapa bangun datar yang mudah dihitung luasnya. Contohnya seperti yang kita pelajari ada persegi, persegi panjang atau segitiga. Yang kedua, hitunglah luas setiap bagian bangun datar tersebut. Yang ketiga, jumlahkan luas bangun datar tersebut. Kita lihat contohnya. Nah, ini adalah contoh dari gabungan bangun datar. Kalau kita lihat di sini, ini adalah gabungan dari bangun persegi panjang ya, anak-anak. Ini persegi panjang lalu ditumpuk dengan yang ini persegi panjang. Jadi dia bergabung. Itu. Nah, kita akan lihat bagaimana cara membaginya. Kan yang pertama kita harus bagi dulu bangun datar ini agar terlihat seperti persegi, persegi panjang atau segitiga. Gitu ya. Kita akan lihat. Nah, kita bisa tarik garis di bawah ke bawah seperti ini dan garis tegak atau garis mendatar. Jadi bisa dua ya, bisa dua cara. Kalau ditarik garis ke bawah dari atas ke bawah itu membagi menjadi bangun satu yang ini dan bangun duanya yang ini. Nah, kalau dibagi mendatar itu bangun satunya yang ini dan bangun duanya yang ini. Oke, kita akan ini sebenarnya walaupun kalian membaginya berbeda, ada yang mendatar, ada yang tegak, itu hasilnya akan tetap sama. Kita akan buktikan di slide selanjutnya. Kita akan coba dulu bangun yang dibagi secara tegak. Oke. Nah, ini adalah contoh bangun yang dibagi secara tegak ke atas. Kita akan lihat, kita akan pisahkan bangun satu dan bangun dua. Bangun satu kita pisah dulu. Nah, bangun satu kita taruh di sini ya. Nah, untuk bangun satu, lebarnya 21 cm ya, nak. Nih, 21 cm. Tapi bagaimana dengan panjangnya? Panjang dari bangun satu itu hanya dari ujung sini sampai ke tengah ini. Ya, tidak sampai ke ujung. Sedangkan yang diketahui adalah dari ujung kiri ke ujung kanan, yaitu 45 cm. Nah, kita harus perhatikan gambarnya. Di gambar, selain dari 45 cm, yang diketahui mendatar itu juga ada 13 cm. Jadi 45 meter dan 13 cm itu sama-sama mendatar. Nah, sekarang kita lihat. 45 meter itu kan dari ujung kiri ke ujung kanan. Itu sama panjangnya dengan dari ujung kiri ke tengah yang di atas ini dengan dari tengah ke ujung kanan sini. Nah, udah ya, udah mulai paham ya. Nah, jadi panjang dari ujung kiri ke tengah itu sama dengan dari ujung kiri ke tengah yang bawah ini. Panjang dari ujung kiri ke tengah itu sama dengan 45 cm dikurang 13 cm. Oke, anak-anak paham ya? Jadi 45 cm itu adalah panjang dari ujung kiri ke tengah ditambah ujung tengah ditambah tengah ke ujung kanan. Nah, karena yang kita ketahui adalah tengah ke ujung kanan, berarti dari ujung kiri ke tengah itu adalah sisanya. Jadi tinggal 45 dikurang 13. Sampai situ paham ya? Jadi harus teliti bagaimana cara menentukan panjangnya jika memang belum diketahui. Oke, nah kita akan selesaikan. Penyelesaian bangun pertama itu adalah bangun persegi panjang. Panjangnya itu tadi kita sudah temukan 45 cm dikurang 13 cm. Hasilnya sama dengan 32 cm. Lalu lebarnya 21 cm. Luas persegi panjang itu adalah P kali L. Jadi luasnya adalah 32 cm panjangnya dikali 21 cm lebarnya. Hasilnya adalah 672 cm persegi atau pangkat 2. Oke, bangun satu sudah ketemu. Sekarang kita cari bangun yang kedua.
Nih, bangun yang kedua, kita ambil, kita pindahkan. Nah, untuk bangun 2, kita sudah tahu panjangnya. 50 cm dan lebarnya 13 cm. Panjangnya 50 cm, lebarnya 13 cm. Kita langsung bisa cari penyelesaian bangun kedua. Panjangnya 50 cm, lebarnya 13 cm. Panjang kali lebar 50 cm kali 13 cm. Hasilnya adalah 650 cm persegi. Nah, jadi sudah ketemu ya. Bangun 1 sudah ketemu, bangun 2 sudah ketemu. Jadi tinggal kita jumlahkan. Nih. Jadi luas gabungan bangun datar ini adalah 672 cm persegi ditambah 650 cm persegi. Hasilnya adalah 1322 cm persegi. Ya, anak-anak. Nah, kita sudah cari bangun datar, gabungan bangun datar yang dibagi secara tegak. Nah, sekarang kita cari yang secara mendatar. Kita lihat gambar yang ini. Nah, beda ya, tadi ke bawah tegak, sekarang mendatar. Di sini ada bangun 1 dan bangun 2 sama, dibagi jadi 2 bangun. Kita mulai dari bangun 1 dulu. Kita pindahkan bangun 1. Nah, untuk bangun 1 panjangnya sudah ketemu ya, 45 cm. Lebarnya 21 cm. Panjang 45 cm, lebar 21 cm. Bisa langsung kita cari, langsung dikali 45 dikali 21. 45 cm dikali 21 cm. Hasilnya 945 cm persegi. Nah, untuk bangun 2 kita pisahkan juga. Di bangun 2 yang baru diketahui adalah lebarnya. Sedangkan untuk panjangnya kita belum ketahui karena panjang 50 cm ini dari ujung atas ke ujung bawah. Nah, sama seperti yang tadi, untuk mencari ujung atas ke tengah itu kita cari sisanya. Nah, kan dari ujung atas ke ujung bawah 50 cm, sedangkan dari tengah ke bawah itu 21 cm. Di sini 21, di sini itu juga 21. Berarti untuk mencari ujung atas ke tengah itu tinggal kita kurang 50 dikurang 21 cm. Gitu ya. Kita selesaikan. Panjangnya jadi 50 cm dikurang 21 cm. Itu berarti sama dengan 29 cm. Sedangkan lebarnya 13 cm. Kita langsung kalikan 29 cm dikali 13 cm. Hasilnya adalah 377 cm kuadrat. Ya. Nah, jadi kita tinggal jumlahkan. Luas bangun datar itu berarti 945 cm kuadrat ditambah 377 cm kuadrat. Jadi sama dengan 1322 cm kuadrat. Sama ya. Yang tadi kita pisah tegak itu hasilnya juga 1322. Yang ini juga hasilnya 1322. Jadi intinya anak-anak mau bagaimanapun kalian membagi gabungan bangun datar, itu hasilnya akan tetap sama. Oke, jadi hasilnya akan tetap sama. Kita lanjut ya. Nah, kalau tadi kita belajar tentang bangun datar yang digabung, sekarang kita lihat contoh bangun datar yang tumpang tindih. Beda ya, yang digabung dengan yang tumpang tindih. Kalian bisa lihat di buku. Contohnya Bapak ambil dari buku matematika kalian di halaman 124. Di halaman 124 bagian B nomor 1. Nah, kita lihat dulu bagaimana caranya mencari luas bangun datar yang tumpang tindih. Luas bangun datar yang tumpang tindih dapat ditentukan dengan langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama sama, dibagi dulu bangun datarnya menjadi beberapa bangun datar yang mudah dihitung luasnya, seperti persegi, persegi panjang, atau segitiga. Yang kedua, hitung luas setiap bagian bangun datar tersebut. Nah, perbedaannya ada yang di nomor 3, yaitu kurangkan luas bangun datar tersebut. Ya, jadi kalau digabung itu dijumlah, sedangkan kalau yang tumpang tindih itu dikurang. Kita lihat contoh gambarnya. Nah, ini sama ya seperti nomor yang bagian B nomor 1. Itu Bapak ambil gambarnya dari situ. Kalau kalian lihat, ini adalah aslinya, ini adalah bentuk persegi panjang ya, anak-anak nih, persegi panjang. Lalu diimpit atau ditindihkan bentuk segitiga. Di sini ada segitiga, di sini juga segitiga.
Nah, sebenarnya segitiga yang kiri dan kanan itu besarnya itu sama. Kita bisa lihat dari tanda ini. Tanda garis 2 ini berarti panjang dari sini ke tengah, terus dari tengah ke kanan itu panjangnya sama. Karena alasnya sama, ini alas ya, alasnya sama dan tingginya sama, berarti dua segitiga ini besarnya sama. Ya, kita lihat ini. Nah, kita ambil yang kanan, lalu kita ambil yang kiri. Itu ya. Jadi cara mencari gambar yang diarsir yang berwarna biru ini, caranya adalah dengan mencari persegi panjang yang besar, persegi panjang yang ini ya. Nih, persegi panjang yang ini, lalu kita cari kita cari segitiga yang ini, lalu kita cari segitiga yang ini. Jadi hasilnya nanti untuk mencari yang berwarna biru ini nanti adalah persegi panjang ini dikurang segitiga yang kiri, lalu dikurang lagi segitiga yang kanan. Gitu ya anak-anak. Nah, kita akan lihat cara mencari bangun datar yang ada di gambar ini. Nih, kita akan lihat. Nih, ini ada gambarnya ya. 15 cm itu dari ujung kiri ke tengah. Karena ini besarnya sama, berarti yang atas juga panjangnya 15 cm. Lalu yang dari ujung kiri ke tengah yang segitiga itu 9 cm, tengah ke kanan ini juga 9 cm. Sedangkan lebarnya adalah 12 cm. Nah, anak-anak, kita kan sudah belajar di minggu yang lalu ya, bahwa segitiga itu adalah setengah dari dari bangun segi 4. Nah ya, kalau kita tarik garis diagonal itu akan membentuk sebuah segitiga. Kita akan pisahkan coba segitiga yang kiri dan kanan ini, yang kiri dan kanan ya. Nah, kita ambil dulu yang kanan, lalu kita ambil yang kiri. Nah, membentuk segi 4 ya nak, membentuk persegi panjang ya. Nah, jadi sebenarnya persegi panjang ini, nah yang ini, itu kalau yang kiri ini kita pindahkan ke kanan, jika kita pindahkan ke kanan, maka kita tinggal mencari yang ini. Kita tinggal mencari yang berwarna biru ini. Kita tadi sudah lihat bahwa dari ujung kiri ke tengah itu 15 cm. Tadi batasnya sampai sini anak. Berarti yang bawah ini panjangnya adalah 15 cm. Sedangkan yang lebarnya itu tetap 12 cm. Itu ya. Jadi kita tinggal cari panjang dan lebar dari tinggal kalikan panjang dan lebar dari persegi panjang yang berwarna biru yang sudah kita pisahkan segitiganya ini. Jadi penyelesaiannya adalah P-nya 15 cm, lebarnya 12 cm. Nah, langsung kita kali saja, tinggal 15 cm dikali 12 cm. Hasilnya adalah 180 cm kuadrat. Itu ya anak-anak. Jadi sebenarnya kalau kalian paham konsep dari bangun datar, maka cara yang kita gunakan itu sebenarnya akan lebih mudah. Daripada tadi kalian mencari persegi panjang yang besar ini, lalu kalian cari segitiga yang kiri, lalu segitiga yang kanan, lalu kalian kurang. Kalau kalian paham konsep ini, maka kalian hanya tinggal mencari satu bangun saja, yaitu persegi panjang yang berwarna biru yang segitiganya sudah kita pindahkan tadi. Ya anak-anak, materi kita sudah selesai sampai di sini. Terima kasih karena sudah menyimak dengan baik. Kita akan bertemu lagi pada materi selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.